Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan lele dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu dan rezeki berlimpah ruah. Beras tidak pernah kurang di dapur. Gas masih banyak. Kadang beras banyak, lauknya banyak, gasnya habis, marah-marah juga istri. Itulah, jadi teman-teman, hari ini saya akan berbagi sedikit cerita dan pengalaman tentang pembudidayaan ikan nila di kolam kecil tanpa aerator. Ini kan banyak yang tanya, bagaimana memelihara ikan nila itu tanpa aerator, bisakah hidup? Sangat bisa. Teman-teman bisa melihat, ini kolam ini ukuran 1,5 ya, 1,5 hampir 2, namun dia seperti, karena ini hanya kolam cantik saja ya, melingkar agak. Nah, kolam ini usia dari 57, kurang 57 itu kira-kira itulah segitu itu. Teman-teman bisa melihat itu dulu awal tebar segitu. Ini usia 2 bulan kurang, 2 bulanan lah ya. Ini sekarang ukuran sudah seperti ini, campur, ada yang sudah terlihat besar, ada yang masih kecil, itu seperti itu. Jadi apa? Saya di sini hanya ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa sebetulnya bisa saja tanpa aerator maupun tanpa filter. Kenyataannya di kolam ini ikan ya tumbuh walaupun ada yang kerdil ya, terlihat masih kerdil sekali, walaupun tidak merata tapi tetap tumbuh. Tuh. Yang penting apa? Intinya kolam itu bagus, pH-nya bagus, oksigennya bagus. Oksigen yang terlarut itu banyak. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin sekedar hiburan saja, maka kolam seperti ini itu sudah cukup. Kolam seperti ini itu sudah cukup ya. Ini isinya kurang lebih ada 80-an ekor. Nah, tidak wajar sebetulnya. Ini kedalaman 1 meter lebih. Kedalaman 1 meter lebih. Ini 80-an ekor, sebetulnya hampir tidak wajar untuk ukuran kolam yang segini dengan ketebaran padat yang ya 70-80-an ya, saya hitung dulunya. Tuh. Tapi alhamdulillah kenyataannya ikan juga terlihat sehat ya, tidak ada kendala apapun. Nah, kalau di pagi hari ikan masih agak naik ya, mulutnya agak naik, itu biasa karena memang di pagi hari seperti ini oksigen belum terlalu oke lah ya. Nah, biasanya ini malam hari kalau saya cek memang naik-naik seperti ini. Tapi nanti kalau kondisi matahari sudah menyinari kolam, dia akan lincah kembali, Yang penting tidak mati, itu saja. Yang penting tidak mati. Dan alhamdulillah ini tidak mati, dan saya kasih makan jarang sekali saya kasih makan pelet, cuma saya kasih pelet itu sekali-kali saja, mungkin 3 hari sekali, atau ya kadang pas waktu kesini saya kasih 1 genggam. Yang sering itu daun-daunan, itu di situ masih terlihat daun pepaya atau daun kates, itu udah habis, tinggal tulang-tulangnya. Ini apa, kondisi air segini terus? Ini tidak. Ini biasanya saya sampai ke batu ini kurang lebih 1 meteran. Nah, ini dari dasar sampai sini ini kurang lebih 1 meteran. Tuh, biasanya sampai situ. Cuman dikarenakan kemarin ini ada samping sini ada pembersihan itu, jadi memang saya kurangin dulu agar apa? Ya, tentu ada tujuannya lah. Tuh, jadi teman-temanku semua, air ini biasanya kurang lebih sekitar 1 meter. Dan perlu saya sampaikan juga, kalau kolam yang kecil seperti ini pengurasan itu harus rutin. Ya. Tapi pengurasan juga tidak saya sarankan tidak habis total. Ya, kurang lebih disisakan segini ya, 10 cm atau 20 cm itu bisa. Jadi jangan habis total semuanya. Nanti kan kalau ganti baru, betul-betul baru, airnya dia akan stres, nanti akan lama makan lagi. Kecuali ya mungkin kalau dibantu aerator atau filter. Karena ini kan sama sekali tidak dibantu aerator atau filter. Jadi dia hidup mandiri, berjuang sekuat tenaganya dia sendiri ikan ini sampai pada akhirnya bisa hidup baik seperti ini.
Dan ini nanti kalau misalkan beranak ya, kalau misalkan beranak, karena kan saya campur ini, ada yang hitam ada yang merah. Ini nanti anaknya tuh bisa belang-belang, bisa merah total. Kalau misalkan merah total, ini berarti kemungkinan ini pemijahannya jantan betinnya adalah merah sama merah. Kalau maunya belang-belang, ini sangat mungkin karena di sini ada ikan yang hitam juga. Dan saya tidak menghitung kemarin jantan berapa, betinanya berapa. Hanya saya cemplungkan saja yang kurang 1 jempol, selang kurang lebih 2 bulanan ya. Ini ukuran sudah segini dan belum beranak. Saya mengamati di kolam ini yang lebih banyak yang besar itu malah yang hitam ya. Yang lebih banyak yang besar itu yang hitam, walaupun memang yang merah juga ada beberapa yang sudah terlihat besar. Ini agak mulai besar, itu besar ya, putih tuh. Ini tapi merah, ini warnanya putih tapi dasarnya itu dulu merah semua. Entah, ada sih beberapa penyebabnya yang menjadikan warna itu putih, tapi ini aslinya itu dulu merah semuanya. Nah, terlihat yang hitam-hitam itu terlihat lebih besar. Mungkin kalau sekilo ya, ukuran segini tuh masih sekitaran 25 sampai 30 ekor mungkin. Tuh, tapi nanti 2 bulan lagi di saat lebaran ya. Lebaran ini sudah sekilo isi 10 mungkin bisa. Usia 4 bulan ya. Usia 4 bulan sama babynya 5 bulan mungkin sekilo isi 10 bisa. Tuh. Jadi itulah teman-temanku semua pecinta ikan nila, ikan gurame dan semua jenis ikan. Prinsipnya bisa memelihara nila tanpa aerator, tanpa filter ya. Yang penting air itu sehat ya, tidak banyak hama yang masuk, kemudian tidak ada kemudian tidak asamnya itu tidak terlalu tinggi, itu bisa. Bahkan juga kalau teman-teman bisa itu tetap berikan seperti pemeliharaan yang khusus, pemeliharaan yang bagus. Insya Allah hidup juga besar. Ini penyebab ikan saya agak lambat di kolam kecil ini satu ya, itu mungkin saja dikarenakan saya jarang memberi pakan yang bagus yaitu pelet, karena saya seringnya itu cuma daun. Kemudian kolam juga tidak terlalu besar sehingga gerakan ikan itu tidak terlalu jauh ya. Dan yang jelas tidak menggunakan filter ataupun aerator. Jadi itulah kira-kira teman-teman. Jadi pertumbuhan agak sedikit lambat tapi tetap tumbuh dengan besar. Tetap tumbuh. Kalau kita sabar usia 6 bulan sudah besar-besar juga segini. Oke, terima kasih teman-temanku semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ada inspirasinya. Dan hari ini akan hujan, akan mendung. Maka saya akan kembali ke tempat tidur untuk mengeruwelkan diri, untuk menidurkan diri lagi. Jadi terima kasih, salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.